Tapi kalau misalkan teman-teman ragu nih ya, pupuk ini bagus atau tidak, teman-teman bisa menggunakan ya atau mencoba salah satu dari tanaman pisang teman-teman itu menggunakan pupuk tersebut ya. Halo Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Ketemu lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas pupuk apa yang harus kita gunakan ya pada saat tanaman pisang kita itu masih di masa pertumbuhan dan juga sesudah masuki masa pembuahan ya. Jadi kita itu harus menggunakan pupuk jenis apa supaya si tanaman pisang kita itu tumbuh dengan subur, daunnya lebar ya, kemudian pohonnya pun juga besar dan juga hasil dari buah pisangnya pun juga bagus teman-teman ya. Jadi insya Allah ya pupuk ini sudah saya buktikan sendiri untuk untuk pohonnya besar, daunnya lebar dan juga hasil panennya pun juga insya Allah ya bagus. Nah, jadi dari satu tandan pun juga ada yang sampai 13 sisir teman-teman ya. Di video sebelumnya sudah saya share ya hasil panennya itu seperti apa. Nah, ini jantungnya nih udah besar ya, udah harus dibuang teman-teman ya. Oke, jadi untuk pupuknya itu ya untuk di masa untuk di masa pertumbuhan saya menggunakan pupuk ini teman-teman, pupuk jenis Pertipos dan juga jenis Mutiara ya. Mereknya itu merek Pertipos dan juga merek Mutiara. Nah, untuk dosisnya itu per 1.300 pohon ya. Di sini kan saya menanam 1.300 pohon. Nah, itu cukup menggunakan pupuk Pertipos sebanyak 1 kintal teman-teman, dan juga untuk mutiaranya saya menggunakan setengah kintal saja ya, atau kurang lebih 50 kiloan lah. Nah, itu sudah cukup teman-teman. Meskipun dosisnya sedikit, tapi insya Allah pupuk Pertipos dan juga Mutiara itu bagus buat pertumbuhan tanaman pisang kita. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya contohnya, ini pohonnya besar-besar dan juga merata ya teman-teman ya, merata. Jadi dari segi batang pohon dan juga si daunnya pun juga sehat ya, tidak kecil, dan juga daunnya pun juga tidak kecil, cukup lebar teman-teman. Nah, itu pupuk yang yang selalu saya gunakan pada saat tanaman pisang saya itu masih di masa pertumbuhan. Nah, kemudian kalau misalkan sudah memasuki masa pembuahan ya teman-teman. Jadi kalau sudah masuki masa pembuahan, pupuknya itu ganti lagi teman-teman. Pupuknya ganti lagi. Saya menggunakan pupuk jenis ini Glower. Jadi Glower dicampur dengan KCL ya. Nah, pupuk jenis itu sangat bagus untuk masa pembuahan ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh dari hasil panennya. Ini pisang muli ya teman-teman ya. Tapi masih bisa nyampe kurang lebih 10, 11 sampai 12 sisir teman-teman kalau yang super. Tapi rata-rata di sini bisa nyampe 8, 9 sisir teman-teman. Jarang yang 8, 9 ke atas lah. Nah, itu sudah cukup bagus ya untuk hasil panen dari buah pisang muli. Nah, jadi itu ya teman-teman, untuk di masa pembuahan saya menggunakan pupuk Glower dan juga KCL, atau kalau enggak Glower dan KCL, teman-teman bisa menggantinya dengan Mutiara dicampur dengan KCL. Nah, itu cukup bagus untuk meningkatkan hasil panen dari kebun pisang kita. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu nih ya, pupuk ini bagus atau tidak, teman-teman bisa menggunakan ya atau mencoba salah satu dari tanaman pisang teman-teman itu menggunakan pupuk tersebut ya. Tapi nggak usah semua ya, karena kan dari harga pupuk Mutiara, Pertipos dan juga Mutiara, Glower dan juga KCL itu cukup lumayan mahal, tapi kualitasnya insya Allah bagus teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba ya 10 atau 20 pohon saja ya teman-teman menggunakan pupuk seperti itu. Teman-teman nanti bedakan hasilnya dengan pupuk yang lain. Nah, ini sudah tidak saya pupuk lagi ya, karena si pupuknya itu awet banget teman-teman. Jadi nutrisinya itu masih ada gitu. Nah, kalau misalkan sudah kekurangan nutrisi, nah saya akan coba jalan-jalan nih ya.
Kalau sudah kekurangan nutrisi itu, si pohonnya pun juga beda teman-teman. Contohnya ya kayak gini teman-teman ya. Jadi si pohonnya pun juga kurang begitu sehat. Nah, karena ini kurang terawat ya. Jadi si batang pohonnya pun juga banyak yang banyak yang kering. Ini banyak yang kering ya. Kemudian dari segi pohon dan juga buahnya pun tidak begitu hijau ya. Jadi kelihatan kecil dan juga kayak ini teman-teman ya, kayak pokoknya banyak yang kering lah teman-teman, banyak yang kering. Nah, oke, kemudian jangan lupa bantu dukungannya ya untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa mencapai 1000 subscriber. Oke, kita kembali lagi ke kebun kita ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau tanaman pisang saya ini sudah panen semua ya, insya Allah saya akan buatin ya rincian dari modal dan juga keuntungannya. Saya belum berani membuat video hasil panennya karena si panen pisang ini belum teman-teman, belum selesai semua ya. Jadi baru kurang dari 200 pohon teman-teman, masih kurang dari 200 pohon ya si buah pisang atau si pohon pisang yang saya panen itu. Tapi alhamdulillah untuk hasilnya sudah lebih dari 4 jutaan teman-teman, 4 juta. Ini masih banyak ya yang saya tanam, itu kurang lebih 1300 pohon, dan saya panen itu baru sekitar 200 pohonan ya, kurang lebih segituan. Oke, mungkin cukup sekiannya dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.